Gue juga males ngeditnya. Udah lah, kapan-kapan lagi editnya. Oke. Jadi yang terjadi adalah di Zimbabwe itu adalah yang namanya hyperinflation, sama yang terjadi kayak di Sekarang ya, kan kayak ada baru gini gak sih? waktu itu ada di Amerika Selatan, aku lupa nama negaranya. Colombia bukan sih, ya itulah Ekuador, ya, apapun itu. Ya aku penasaran. Apa ya? Cari. Aku ngeliat di Instagram apa? Hebat Inflation di inflasi. Venezuela. Iya Venezuela. Ya, Venezuela. Oke, terus Ya rata-rata sama sih. Kalau Venezuela itu masalahnya dari ini masalah simpelnya aja ya. Semuanya kalau mau disimplifikasi. Venezuela itu kebanyakan yang namanya subsidi bahan bakar dan sebagainya. Semua apa namanya? Semua APBN-nya mereka fokusnya itu di subsidi. Jadi ketika ada masalah ekonomi global, hits hard banget buat mereka. Itu pun yang berasa banget. iya, itu pun yang terjadi di kita zaman Soeharto dan sebagainya, karena banyak banget subsidi kan sana sini. Jadi ketika ada masalah ekonomi global, itu hits hard banget buat kita, karena kayak anjir udah apa namanya harus ngesubsidi, sekarang ada masalah ini dan sebagainya. Ya kan, oke. Itu sampai situ kita bahas yang Zimbabwe. Jadi di Zimbabwe itu dulunya hampir semua tanah, semua industri dan sebagainya itu dikuasain sama asing, ya kan. Terus ada satu presiden, namanya gue lupa siapa, Mugabe apa siapa gitu ya. Dia bilang nih dengan heroiknya, guys, ini negara kita. Iya ini negara kita. Oke. Ini negara kita. Oke. Terus apa? Iya, harusnya semua yang nguasain industri ini tuh kita nggak sih? Iya. Oke, diusir asing dari negara mereka. Diusir seluruhnya. Ya, kalau gambaran kasarnya mostly diusir, asing-asing ini diusir. Okay. Nah, kayak industri pertanian, industri segala macamnya itu dikuasain oleh si warga lokal lagi atau si warga negara Zimbabwe lagi. Permasalahannya, ini secara kasar aja ya, warga Zimbabwe goblok. Jadi mereka tuh nggak bisa bertani, nggak bisa ini secara efisien, seefisien dipegang sama asing. Okay. Ya kan. Wah, Jadi nggak seefisien sama asing. Nah, kalau suatu produksi nggak efisien, artinya apa? iya. Gagal nggak sih? Artinya cost-nya naik. Oh iya. Kalau cost-nya naik, artinya apa? Harga naik. Oke, udah sampai situ. Nggak cukup sampai situ, bukan hanya nggak seefisien itu, terjadilah suatu masa paceklik. Harga satu roti yang harusnya cuman ya murah lah ya ibaratnya ya, kalau di kita kayak 10.000 dan sebagainya, akhirnya naik. Nah, masalahnya adalah roti dan sebagainya atau bahan pangan itu kan primer. Ketika ada kenaikan primer, ada kenaikan di barang primer yang segitu masifnya, itu bakal berpengaruh ke segala industri. Ditambah industri-industri yang lain pun mengalami hal yang sama. Satu, nggak seefisien dulu, nggak seefisien asing. Akhirnya itu yang terjadi di Zimbabwe. Oke, nggak masalah deh, gitu ya, terjadi. Fokus aja sekalian. Jadi ini Sinta lagi ngerjain skripsi guys. Gue di Rudos sama Sinta. Di Rudos. Perpus sama Sinta. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahnya? Kalau kamu bayangin. Dia inflasi ya, berarti dia harusnya berusaha menurunin cost sih. Iya, nurunin cost kan harusnya dengan cara ekonominya parah nih. Jadi gini,
Satu cara yang bisa dibantu oleh pemerintah adalah mereka satu bisa impor makanan mungkin, tapi kan itu butuh waktu yang cukup lama. Mereka bisa melakukan kebijakan apapun itu, ya kan, atau price cap, ya kan, supaya nggak lebih mahal dari hal itu, dari harga tersebut. Ya pokoknya mereka banyak lah bisa melakukan hal-hal, price cap bisa, ini bisa, itu bisa. Yang mereka lakukan itu bukan kayak melakukan hal-hal kayak tadi. Yang dilakukan adalah apa? Oke, harga mahal kan? Iya mahal. Oke, mahal ya, mahal. Oh, duitnya banyak kan ya? Itu. Oh. Kalian butuh duit kan buat beli? Butuh. Oke, kita printin. Wah, makin lah itu. Mereka nge-print duit. Si tolol. Ampun. Jadi bukan buat kebijakan harga, bukan buat kebijakan subsidi langsung dalam bentuk makanan, bukan impor, bukan apa. Butuh duit kan buat beli, butuh. Oke, kita printin duit, kita kirim ke kalian. Semua orang megang duit. Iya, terus masyarakatnya pun kayak iya sih. Masyarakatnya bodoh bagaimana? Iya. Sorry Zimbabwe. Guys, kocak abis aja. Kalian butuh duit, butuh. Oke, dibikinin duit. Silahkan beli. Udah mah barangnya nggak ada, duitnya banyak, ya kan, daya belinya meningkat tiba-tiba, ya makin hancur lah itu, harganya makin mahal. Akhirnya apa? Duitnya jadi nggak berharga. Makanya kan ada satu miliar dolar Zimbabwe. Satu telur gitu nggak sih? Iya itu. Tapi sekarang sudah lebih mending. Sudah. Karena kalau nggak salah mata uangnya diganti ke USD deh. Oh, ini jadi mata uang internasional. Ini kalau di manajemen keuangan internasional, jadi ada yang namanya suatu negara itu bisa mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lain atau sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh si Zimbabwe ini adalah daripada kita memperbaiki Zimbabwe dolar yang udah ribet ini, pakai USD dulu deh kalau nggak salah gitu. Oh, sementara. Nggak tahu sampai kapan. Ya itu. Tapi dia udah lebih mending sampai sekarang. Dari kapan sih dia tuh mendingnya? Sudah lebih baik. Harusnya udah lebih baik. Aku lupa, aku nggak begitu ngikutin lagi. Karena Zimbabwe kalian tolol. Kalau Venezuela Ya itu masih kayak sampai sekarang masih. enggak. Udah menurun. Coba aja cari nanti beritanya. Nanti. Iya, nanti aja kamu lagi fokus. Nah, salah satu yang lagi mengalami inflasi tinggi juga itu Argentina kemarin waktu World Cup. Dia karena Biasalah, keputusan buruk khas negara selatan. keputusan apa tuh? Ya keputusan ekonominya, keputusan apanya, selalu melakukan hal-hal bodoh. Argentina bahkan dulu pernah melakukan hal paling bodoh yang pernah mereka lakukan adalah ini sih. Argentina itu pernah nyatain perang sama Inggris Wow. di tahun 1900 berapa gitu. Jadi ekonomi mereka lagi hancur. Oke, ekonomi lagi hancur. Kamu gimana sih? Ekonomi lagi hancur. Itu kayak oke, gimana caranya agar masyarakat tetap menganggap gue sebagai presiden berhasil gitu. Oke, kita lakukan distraksi. Dengan cara apa? Oke, kita ajukan perang dengan Inggris. Tapi Kita akan mereka menginvasi Falklands Island. harusnya nggak ada apa-apa nggak sih? Nggak kenapa-napa. Jadi gini, di dekat Argentina itu ada namanya Falkland Island. Oke. Itu satu pulau kecil, tapi memang itu tuh dijadiin peternakan domba Oke. di dekat Argentina. Itu punya Inggris. Dan pertama kali yang nemuin itu, aku lupa antara Spanyol atau Inggris, yang jelas keduanya itu buat koloni di sana. Mereka sama-sama bikin koloni di sana. Terus Spanyol pergi, Inggris masih netap. Nah, terus kayak ya udah, jadilah peternakan di sana. Terus suatu hari di 1900-an
Dengan bodohnya Argentina bilang kayak, enggak, ini tanah kita, orang dekatan ke kita. Mereka nginvasi pulau itu yang mana isinya cuman ada kayak satu batalion, nggak satu batalion, malah satu resimen tentara Inggris yang mana itu isinya kayak 50 orang doang. Wah, Tentara Inggris. Udah kayak pulang punya kita nih, ibaratnya gitu ya, jeleknya gitu, pulang punya kita nih. Oke. Terus Argentina berharap cuma kayak, ya udahlah pulau kecil, masa sih Inggris mau ngajakin perang kita. oke. Duar, terjadilah perang. Jadi poinnya tuh emang mereka selalu melakukan hal-hal bodoh. Selalu suka aja Argentina tuh. Lah berarti dari atasnya nggak sih yang harus dibenerin? Lucu banget lagi. Goblok aja. Sampai sekarang ini nggak sih Enggak, harusnya itu perangnya cuman kayak 3 bulan. Orang langsung kalah coba. 3 bulan tuh sangat berasa nggak sih bagi Ya pokoknya itu mini war lah. Yang jelas sampai Inggris tuh ngerahin kapal induk mereka untuk perang di sana. Kapal-kapal perang mereka juga sampai ngeblokade Falkland Island waktu itu. Masalahnya adalah Falkland Island itu bukan cuman peternakan, dia ada apa? ada minyak di blok lautnya. Oh makanya sepenting itu ya. Cuma Dan maksud itu tuh, Argentina nggak tahu. semua tahu. Cuma Argentina alasannya cuman ya udah itu tanah dekat kita ambil aja. Cuma maksudku poinnya adalah Argentina ini selalu melakukan hal-hal tolol ketika ekonomi itu lagi sulit.